Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi kimia yang ada di SMA, yaitu tentang larutan asam basa. Materi asam basa biasanya ada di kelas 11, semester 2, biasanya ada di awal semester atau di bab 1 gitu ya. Nah, yuk kita belajar bersama-sama untuk memperdalam materi larutan asam basa. Pernahkah kalian mendengar larutan asam basa? Atau ketika pertama kali kalian mendengar judul materi ini, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Asam dan basa. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada beberapa benda ya yang lekat dengan kehidupan sehari-hari. Di sini ada jeruk, kemudian ada sabun, ada air, pisang, dan ada bahan pemutih. Gitu ya. Lalu kalian menebak nih dari beberapa benda ini, kira-kira mana yang masuk asam dan mana yang termasuk basa? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti kita cek bareng-bareng. Oke? Nah, bagaimana kita tahu mana benda yang termasuk asam dan mana benda yang termasuk basa gitu ya? Bagaimana para ilmuwan terdahulu mengelompokkan benda-benda ini termasuk asam atau termasuk basa? Nah, itu yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Jadi kita akan mempelajari tentang konsep asam basa oleh para ilmuwan, kemudian yang kedua tentang sifat asam dan sifat basa, dan yang ketiga adalah tentang cara mengidentifikasi suatu benda yang bersifat asam atau basa. Begitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan mempelajari tentang konsep asam basa. Konsep yang pertama dipaparkan oleh seorang ilmuwan Swedia yang bernama Arrhenius. Jadi teori ini disebut dengan teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan zat yang jika terionisasi dalam air akan melepaskan ion H+. Gitu ya. Yang perlu digarisbawahi di sini menurut Arrhenius, jadi kalau ada benda yang dia dilarutkan di dalam air, nanti bisa melepaskan ion H+. Contohnya adalah asam klorida atau HCl. Jika dia dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi menjadi H++ Cl-. Contoh lain ada H2SO4 atau asam sulfat. Ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi menjadi H+, ion H+, dan ion SO4 2-. Gitu ya. Jadi kedua zat ini, asam klorida dan asam sulfat, dikategorikan sebagai asam oleh Arrhenius karena keduanya sama-sama bisa melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Nah, konsep basa menurut Arrhenius, zat yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi ion OH-. Contohnya NaOH atau natrium hidroksida. NaOH ini kalau kita larutkan ke dalam air nanti akan terionisasi menjadi ion Na+ plus OH-. Contoh lainnya adalah BaOH2. Kalau dia terionisasi dalam air akan melepaskan ion Ba2+ plus 2OH-. Oke, sampai sini paham ya konsep asam basa menurut Arrhenius. Yang perlu digarisbawahi kalau teori Arrhenius di sini dia zatnya harus dilarutkan di dalam air baru nanti dia bisa melepaskan H+ dan OH-. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Lalu bagaimana kalau
ada zat yang tidak dilarutkan dalam air, tapi kita pengen mengidentifikasi zat itu termasuk asam atau basa ya, gitu ya. Kita bisa mengeceknya dengan perkembangan teori yang kedua, yaitu oleh Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam ini adalah spesies yang mendonorkan proton atau H+. Nah, sedangkan basa ini merupakan spesies yang menerima proton atau H+. Jadi menurut Bronsted-Lowry, asam ini disebut dengan donor proton, basa disebut dengan aseptor proton. Gitu ya. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada zat HNO3 direaksikan dengan NH3 menjadi ion NO3- plus ion NH4+. Nah, dari reaksi ini kita bisa mengidentifikasi kira-kira yang asam HNO3 atau NH3 ya. Mari kita lihat. Kalau kita perhatikan, ternyata H+ dari HNO3 didonorkan untuk NH3. Dari mana kita tahu itu? Kita bisa lihat reaksinya. HNO3 yang awalnya dia punya H, gitu ya, setelah bereaksi hanya hilang atau tinggal tersisa ion NO3-. Nah, artinya hanya itu dilepaskan kan, atau didonorkan. Didonorkan kepada siapa? Kepada NH3, pasangan yang direaksikan ya, zat yang direaksikan bersama HNO3. Nah, karena HNO3 ini mendonorkan H+, maka HNO3 ini disebut sebagai asam. Lalu pasangannya, sisa asamnya kita sebut sebagai basa konjugasi. Apa itu basa konjugasi? Jadi basa konjugasi itu adalah sisa asam setelah melepas satu proton atau satu H+, gitu ya. Oke, lalu mari kita lihat yang NH3. NH3 ini termasuk basa. Kenapa? Karena tadi NH3 ini dia menerima H+ dari HNO3. Kita tahu karena yang awalnya NH3 ini hanya ada 3, setelah bereaksi dia jadi ion NH4+, ketambahan 1 H+, gitu kan? Maka NH3 ini disebut sebagai basa, sedangkan ion NH4+ sebagai asam konjugasi. Apa itu asam konjugasi? Sisa basa setelah menerima satu proton atau satu H+. Jadi pada teori Bronsted-Lowry kita kenal ada yang namanya pasangan asam basa konjugasi. Asam itu yang mendonorkan proton, basa konjugasi itu sisanya asam tadi setelah dia mendonorkan proton, gitu ya. Nah, basa asam konjugasi, basa itu yang menerima proton, sedangkan asam konjugasi sisa basa setelah dia menerima satu proton. Begitu ya? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut teori yang ketiga. Perkembangan teori asam basa yang ketiga dikemukakan oleh Lewis, gitu ya. Teori yang pertama tadi Arrhenius, dia menjelaskan konsep asam basa kalau zatnya dilarutkan dalam air. Nah, Bronsted-Lowry menjelaskan lagi kalau zatnya tidak dilarutkan dalam air, kita masih bisa mengidentifikasinya dengan cara melihat apakah zat tersebut mendonorkan proton atau menerima proton, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau dalam reaksi kimia tidak ada serah terima proton atau dia tidak dilarutkan dalam air? Maka kita lihat perkembangan teori yang dikemukakan oleh Lewis. Menurut Lewis, asam merupakan suatu zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Sedangkan basa merupakan suatu zat yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Jadi basa ini disebut donor pasangan elektron, kalau asam disebut aseptor
aktor pasangan elektron, gitu ya. Mari kita coba lihat contohnya. Oke. Contohnya di sini ada reaksi antara BF3 dengan NH3 menjadi BF3NH3. Dari reaksi ini kita tahu NH3 di situ dia punya elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas dari NH3 ini dia donorkan ke BF3. Gitu ya. Jadi mereka berdua bisa berikatan. Nah, karena NH3 ini dia mendonorkan pasangan elektron bebasnya, maka NH3 itu disebut basa, sedangkan BF3 disebut asam. NH3 disebut basa karena dia mendonorkan pasangan elektron, sedangkan BF3 disebut asam karena dia menerima pasangan elektron. Gitu ya, bisa dipahami. Kita coba lihat contoh lain. H plus NH3. Nah, di sini lagi-lagi yang punya pasangan elektron bebas kebetulan adalah NH3. NH3 akhirnya dia mendonorkan pasangan elektron bebas dari NH3 ke H+. Jadilah mereka berikatan membentuk senyawa NH4+. Karena NH3 itu mendonorkan pasangan elektronnya, jadi NH3 disebut sebagai basa, sedangkan H+-nya disebut sebagai asam. Begitu. Oke. Itu penjelasan konsep asam basa menurut teori Lewis. Apakah bisa dipahami? Jadi ketiga teori ini baik Arrhenius, Bronsted-Lowry maupun Lewis ini tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Artinya kalau tidak bisa dijelaskan dengan teori Arrhenius, maka bisa dicoba dijelaskan dengan Bronsted-Lowry. Kalau tidak bisa, maka coba bisa dijelaskan dengan teori Lewis. Begitu ya. Jadi asam di Lewis maupun asam di Arrhenius, asam di Bronsted-Lowry, kalau zatnya sama, iya sifatnya sama. Dia akan bersifat asam atau basa. Gitu ya. Jadi tidak ada yang bertentangan, misalkan di Arrhenius itu asam, di Bronsted-Lowry itu basa, di Lewis ternyata basa, itu tidak ada yang seperti itu. Karena ketiganya itu saling melengkapi. Begitu ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Tadi kita sudah mengetahui apa itu konsep asam basa menurut para ilmuwan, gitu ya. Selanjutnya akan mengetahui tentang sifat dari larutan asam basa. Asam umumnya memiliki rasa yang masam. Contohnya apa tadi yang kita paparkan di awal? Contohnya adalah lemon, gitu ya, atau jeruk. Selanjutnya, asam ini bersifat korosif. Yang ketiga, asam bersifat dapat memerahkan kertas lakmus. Penjelasan lebih lanjut nanti akan kita bahas. Sedangkan asam ini dia memiliki nilai pH kurang dari 7. Selain itu, asam juga dapat bereaksi dengan logam, garam karbonat, dan basa. Lalu, asam dalam bentuk larutannya, dia bisa menghantarkan listrik, atau dia bersifat elektrolit. Ya. Nah, kalau basa, bagaimana sifatnya ya? Yang pertama, basa ini memiliki rasa pahit umumnya ya. Contohnya apa? Contohnya sabun tadi. Sabun cuci tangan. Itu kalau kita kena mulut, itu terasa pahitnya ya. Tapi jangan coba-coba kalian mencicipi bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Gitu ya. Ini rasa-rasa ini bisa dirasakan untuk bahan-bahan yang mungkin lekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan bahan laboratorium kimia. Gitu ya. Kalau di laboratorium, kalian tidak boleh merasakan atau mencicipi bahan-bahan tersebut. Oke, ciri yang kedua bersifat kaustik dan terasa licin di tangan.
Yang ketiga, basa dapat membirukan kertas lakmus dan memiliki pH lebih dari 7, serta dapat bereaksi dengan asam, menghasilkan garam dan air. Seperti asam, larutan basa juga bisa menghantarkan arus listrik atau bersifat elektrolit. Oke, sudah sedikit paham ya tentang sifat larutan asam basa? Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya tentang identifikasi asam basa. Bagaimana kita tahu zat tersebut bersifat asam atau basa, gitu ya? Yang pertama kita bisa mengujinya dengan kertas lakmus. Di sini ada tabel perubahan kertas lakmus setelah dicelupkan ke dalam larutan asam, basa, dan netral. Jadi seperti sifatnya tadi, asam itu dia bisa memerahkan kertas lakmus. Jadi kertas lakmus itu ada dua, merah dan biru. Kalau yang asam, ini bisa memberikan warna merah pada kertas lakmus. Jadi yang merah jadi merah, yang biru jadi merah. Nah, kalau yang larutan basa, dia bisa membirukan kertas lakmus. Jadi yang warna biru tetap biru, kertas lakmus warna merah akan jadi warna biru. Nah, kalau netral, tidak berubah kertas lakmusnya. Yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Begitu ya. Jadi cara mengidentifikasi larutan yang pertama bisa menggunakan kertas lakmus. Caranya tinggal larutannya kita celupkan kertas lakmus. Jadi nanti terlihat perubahan dari kertas lakmusnya, apakah dia bersifat asam atau basa, begitu ya, bisa dipahami. Kalau bisa kita lanjut yang kedua, yaitu bisa menggunakan yang namanya indikator alami. Apa itu indikator? Indikator itu zat yang bisa berubah warna apabila dia dimasukkan atau direaksikan dengan larutan yang bersifat asam atau basa, begitu ya. Jadi yang emang fungsinya untuk mengidentifikasi larutan asam basa. Nah, indikator alami itu bisa apa aja? Di sini ada contoh beberapa indikator alami. Ada bunga sepatu, bugenvil, manggis, kubis ungu, kunyit, pacar air, gitu ya. Nah, ini adalah contoh hasil uji larutan dengan indikator alami. Jadi, indikator alami itu kita buat jadi larutan, lalu kita tetesi dengan larutan asam, larutan basa, dan larutan netral. Ternyata memberikan warna yang berbeda-beda. Nah, di sini ada tabel perubahan warna yang dialami oleh indikator alami. Contoh, yang pertama kunyit. Kunyit, kalau dia dilarutkan dalam larutan asam, akan memberikan warna kuning. Sedangkan dia dilarutkan dalam larutan basa akan memberikan warna jingga. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau menggunakan indikator alami bisa dengan bahan-bahan alami itu. Tinggal direaksikan dengan larutan asam basa. Oke, gitu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan indikator buatan. Nah, kalau tadi menggunakan bahan-bahan alami, ini menggunakan bahan-bahan buatan. Di sini ada tabel beberapa indikator buatan. Yang pertama ada timol biru atau bromtimol biru. Dia memberikan perubahan warna dari merah ke kuning. Dan dia bisa mengidentifikasi pH di rank pH 1,2 sampai 2,8. Gitu ya. Kemudian ya dan seterusnya. Kita lanjut ke cara yang keempat untuk mengidentifikasi larutan asam basa, yaitu bisa menggunakan alat indikator. Nah, alat indikator itu apa aja? Yang pertama bisa menggunakan pH meter. Kalau menggunakan pH meter, tinggal alatnya dicelupkan ke dalam larutannya, nanti langsung keluar angka pH-nya. Nah, dari pH itu kita tahu kalau kurang dari 7 berarti nanti larutan asam, kalau lebih dari 7 berarti termasuk larutan basa, gitu ya. Yang kedua bisa menggunakan indikator universal. Nah, di situ gambarnya seperti itu. Caranya kita tinggal mencelupkan
indikator universal itu ke dalam larutan yang akan kita uji. Nah, setelah nanti dicelupkan, nanti indikatornya akan berubah warna. Nah, perubahan warna itu kita cocokkan dengan tabel indikator universal yang ada di wadahnya. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada yang perlu didiskusikan atau ada masukan, ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Kita sambung lagi materi ini di video berikutnya. Jadi untuk video kali ini kita cukupkan sampai dengan mengidentifikasi larutan asam basa. Oke, thanks for watching semuanya. Tolong bantu akun YouTube ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.